Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Ini adalah teks terakhir yang akan kita pelajari pada semester ganjil kali ini. Setelah sebelumnya kemarin ya, beberapa bulan yang lalu kita sudah mempelajari 3 jenis teks. Ada yang masih ingat teks apa saja itu? Ya, yang pertama yaitu teks laporan ya, laporan. Kemudian teks pidato, kemarin terakhir teks cerpen ya. Sekarang yang keempat yaitu teks tanggapan atau teks tanggapan kritis. Kenapa teks tanggapan itu perlu dipelajari? Karena kita tahu ya bahwa kita hidup ini tidak sendirian. Kita hidup dengan masyarakat ya. Jadi ada di sekitar kita hal-hal, peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita senang, atau sebaliknya ada masalah-masalah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang membuat kita kurang senang atau kurang berkenan. Oleh karena itu sebagai manusia kita harus peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam bahasa Indonesia ada pelajaran yaitu menanggapi peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kenapa kita harus menanggapi? Kenapa kita ikut kerjasama? Kita tahu ya, kalau sesuatu hal terjadi, orang berdosa ya, kita bencana ditimpakan kepada kita, bukan hanya orang berdosa itu, bukan hanya yang membuat maksiat saja yang akan menerima akibatnya, tapi orang-orang di sekitarnya juga akan ikut merasakan musibah itu. Jadi kita harus peduli, kita ingatkan ya orang-orang yang salah ya, supaya kita lepas ya dari dosa kesalahan mereka. Kita tidak ikut berbuat salah, tapi kita membiarkan ya, itu termasuk salah satu dosa. Jadi kita berusaha mengingatkan ya dengan memberikan tanggapan. Dalam pembelajaran ini yang harus kita kerjakan, yang pertama yaitu kompetensi dasar. Setelah kita belajar yang kemampuan yang harus dikuasai yaitu pertama, kalian bisa mengidentifikasi atau menelaah makna, ciri, dan struktur ya, serta menyimpulkan teks tanggapan. Tujuannya ya, tujuan pembelajaran agar kita bisa mengidentifikasi atau menandai atau menemukan dari teks tanggapan yang sebentar akan kita bahas, makna teks tanggapan, ciri, struktur, aspek kebahasaan, serta menyimpulkan teks tanggapan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi apa itu teks tanggapan, ciri, kita lihat dulu sekarang contoh teks ya, tanggapan kritis tentang internet. Ya. Ini secara langsung ya, Ibu Guru kasih contoh teks tanggapan lengkap dengan struktur atau sistematika. Yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi di sini sekali Ibu Guru terangkan ya tentang pengertiannya. Evaluasi itu adalah pendapat ya, apa yang akan dikemukakan, masalah apa yang akan dikemukakan ya dalam teks tersebut. Kita baca dulu. Internet merupakan salah satu media yang digunakan untuk mencari informasi tentang segala hal. Di kalangan pelajar, internet sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari informasi mengenai pelajaran, memudahkan pelajar untuk mengerjakan tugasnya. Itu tadi adalah evaluasi, hal yang dibahas. Kemudian, yang berikutnya, struktur berikutnya yaitu deskripsi teks, gambaran ya, penjelasan tentang teks. Penggunaan internet memiliki dampak positif bagi kalangan pelajar. Pertama, meringankan pelajar
untuk mengerjakan tugas. Kedua, mendapatkan informasi dengan mudah. Ketiga, dapat menggali pengetahuan lebih dalam. Keempat, sebagai sarana hiburan agar pelajar tidak mengalami kejenuhan. Itu adalah segi positifnya. Di sisi lain, internet juga mempunyai dampak negatif yang tidak sedikit bagi pelajar. Dampak negatifnya pertama, internet terkadang membuat pelajar lupa waktu. Yang kedua, banyak sekali situs dewasa yang mudah diakses yang mestinya tidak boleh ya dilihat atau dibuka oleh seorang pelajar. Ketiga, internet dapat membuat ketagihan penggunanya. Keempat, bisa berakibat buruk pada kesehatan, terutama kesehatan mata. Yang ketiga, struktur ketiga yaitu penegasan ulang. Oleh karena itu, penggunaan internet perlu pengawasan orang tua agar pelajar tidak terjerumus ke dalam hal negatif, serta tidak melupakan internet untuk menunjang pelajar dalam mencari informasi terkait tugas di sekolah. Itu adalah contoh teks tanggapan. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama itu pengertian teks tanggapan atau teks tanggapan kritis, yaitu ya tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan. Jadi teks tanggapan kritis yaitu karangan ya yang berisi tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan, hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, suatu peristiwa atau suatu hal yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atau saran yang dapat membangun. Jadi sebuah teks tanggapan tidak boleh hanya mengkritik saja, menunjukkan kesalahan, tapi juga harus memberikan solusi atau perbaikan. Berikutnya yang kedua, jenis teks tanggapan atau model teks tanggapan. Ada 3 jenis teks tanggapan. Yang pertama itu tanggapan yang berupa pujian, berisi apresiasi atau penghargaan ya kepada sesuatu, seseorang, sebuah peristiwa ya yang dianggap baik. Ya, jadi yang pertama itu tanggapan yang berupa pujian. Itu apresiasi itu penghargaan ya. Kemudian yang kedua, tanggapan model kritik. Ya, menelaah secara detail, teliti hal-hal yang ada dalam tulisan sehingga ya dapat menemukan kekurangan sekecil-kecilnya untuk ditanggapi. Ya. Jadi di sini kritik. Harus ada solusi ya. Kemudian yang jenis yang ketiga yaitu tanggapan yang berupa saran. Di sini memuji ada juga, menunjukkan kelebihan, ada juga yang mengkritik, menunjukkan kekurangan, dan ada saran yang diberikan. Itu adalah tanggapan yang berupa saran. Kritikan apapun, pujian atau kritik ataupun saran, ya, sekalipun harus disampaikan dengan cara yang santun. Ya, santun itu dalam hal berkata ya, masih ingat ya. Dan memiliki saran. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan kesalahan, mengkritik, tapi harus memberikan saran atau solusi. Disampaikan dengan cara yang santun, bahasa yang halus. Ini adalah ya faktor utama dari berbahasa ya, berbahasa dengan cara yang baik. Jadi sebaik apapun ya, kalau tidak disampaikan dengan bahasa yang baik, tentu tidak akan diterima dengan baik. Demikian juga tanggapan. Biarpun itu mengkritik ya, menunjukkan kesalahan, disampaikan dengan cara yang baik, dengan argumen, alasan yang baik, ya pasti akan diterima oleh penulisnya, oleh yang punya ya tulisan untuk memperbaikinya. Kemudian yang berikutnya fungsi teks tanggapan. Sebagaimana model tanggapan ya, fungsi teks tanggapan di sini ya. Yang pertama yaitu menghargai atau mengapresiasi suatu karya. Fungsinya. Misalnya ada seseorang ya atau suatu perbuatan, seorang pejabat, sebuah pemerintahan ya memiliki suatu karya yang bagus, maka wajar ya kalau diapresiasi atau diberikan penghargaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan kritik yang membangun. Ingat ya, kritik yang membangun. Konstruktif ya. Jadi tidak hanya menunjukkan kesalahan, tapi juga memberikan saran atau solusi ya untuk memperbaiki. Berikutnya, sebagai wahana atau sara sesama pembaca untuk saling menanggapi, saling melengkapi. Jadi sebuah peristiwa mungkin ada yang mengapresiasi, ada juga mungkin yang mengkritik. Jadi disitulah fungsi teks tanggapan ya, untuk saling melengkapi,
saling berdiskusi dari suatu karya. Yang ketiga, memberikan saran. Seperti contoh teks di atas tadi tentang internet ya. Ada disampaikan segi positif, sampaikan segi negatif, kemudian saran ya, agar hal-hal yang tidak baik tidak terjadi. Ya, itu adalah fungsi dari teks tanggapan. Berikutnya, ciri-ciri teks tanggapan. Ciri-ciri teks tanggapan kritis. Berisi fenomena yang terjadi. Ya, ada sesuatu peristiwa ya, keadaan tentang kenakalan remaja, tentang pendidikan jarak jauh, ya, tentang pergaulan bebas, tentang narkoba. Itu adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi tanggapan kritis ada ya, ada peristiwanya. Disebut tadi evaluasi ya, apa yang disampaikan. Kemudian berikutnya memiliki 3 struktur. Pertama evaluasi, kemudian deskripsi, dan penegasan ulang. Yang ketiga, mengandung kaidah kebahasaan yang disebut ciri kebahasaan ya, yang nanti akan kita bahas. Berikutnya, menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Apakah yang dimaksud simpulan? Ya, berkali-kali ya, setiap kali kita membahas teks pasti kita akan menyimpulkan isi teks tersebut, karena itulah tujuan sebenarnya ya dari membaca, yaitu mendapatkan isi simpulan beberapa hal pokok, kemudian dikaitkan, dijadikan 1 atau 2 kalimat, itu simpulan. Urutannya bagaimana? Ketahui dulu siapa yang ditanggapi, peristiwa apa yang ditanggapi. Yang di atas contoh tadi tentang penggunaan internet di kalangan pelajar. Kemudian cari tahu siapa yang menghasilkan karya atau hal yang ditanggapi. Ya, tentu saja di sini adalah pemasang konten-konten ya, aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Itu adalah siapa yang menghasilkan karya. Kemudian cari tahu siapa yang menanggapinya. Ya. Kalau contoh di atas yang menanggapi penulisnya tidak ada namanya di situ. Jadi pemakai internet ya, atau penulis teks tanggapan. Pelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Ada 3 jenis tadi ya, tanggapannya menghargai, apresiasi, mengkritik, dan memberi saran jenisnya. Kemudian analisis cara menanggapinya. Ya, kalian uraikan, oh dia menanggapi positif, dia memberikan apresiasi atau penghargaan. Oh, dia mengkritik, menunjukkan kekurangan. Oh, dia hanya sekedar memberi saran. Ya, itu adalah analisis ya. Kemudian yang berikutnya struktur teks tanggapan. Seperti sudah dicontoh di teks tadi, ya, sudah lengkap dengan bagian-bagiannya. Ya, terdiri dari 3 bagian struktur teks tanggapan. Yang pertama evaluasi. Isinya pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi teks. Isinya informasi mengenai data dan pendapat ya, yang mendukung atau argumen ya, yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Kalau mendukung itu berarti dia apresiasi ya, tanggapan yang berupa penghargaan. Kalau melemahkan itu berarti kritik. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Isinya apa? Menegaskan kembali, menulis kembali ya, pada evaluasi, dari evaluasi dengan bahasa dan kalimat yang berbeda. Ya, itu adalah penegasan ulang. Kemudian berikutnya unsur teks tanggapan. Seperti juga teks cerpen kemarin, maka unsur teks tanggapan juga mempunyai unsur. Yang pertama, masalah yang akan dikritisi. Ini ada pada evaluasi. Tentang bahaya narkoba, tentang minuman keras, ya, tentang kenakalan remaja. Itu adalah masalah yang akan dikritisi. Kemudian yang kedua, sebuah teks tanggapan harus ada opini. Opini itu adalah pendapat dari penulis, ya, pendapat dari penulis teks tanggapan atau orang yang menanggapi. Sebagaimana jenis teks tadi ya, ada pujian. Berarti ada di situ yang kalimat-kalimat yang berupa pujian terhadap karya atau peristiwa atau fenomena. Berikutnya yaitu berupa kritikan. Opini pendapatnya berupa kritikan. Jadi kritikan itu relatif ya, mungkin seseorang dia memuji, mungkin seseorang dia mengkritik, berbeda tergantung perasaan ya dari orang yang mengkritik, menanggapi. Kemudian yang ketiga saran ya, sebuah teks tanggapan ada salah satu dari 3 ini. Oh, ini teks pujian, teks tanggapan yang berupa pujian. Oh, ini teks yang berupa kritikan, ada solusinya. Oh, ini hanya saran, menyampaikan kelebihan kekurangan baru memberikan saran. Yang berikutnya yaitu sebuah teks tanggapan harus ada argumen.
alasan penulis kenapa dia memuji, alasan penulis kenapa dia mengkritik, ya, atau alasan kenapa dia memberikan saran untuk perbaikan. Argumen untuk memperkuat pujian, ya, kemudian juga memperkuat kritikan. Ya. Yang berikutnya itu fakta, kenyataan yang sebenarnya, ya, yang benar-benar terjadi, fenomena yang terjadi. Kaidah kebahasaan, ya, sebenarnya kali ini belum akan kita pelajari, nanti pelajaran berikutnya, ya. Jadi yang akan kita kerjakan sekarang, ya, karena tidak gunanya kita belajar kalau tidak membuat latihan, ya. Sedikit saja yang ibu guru akan kasih di sini, ya. Coba perhatikan. Di atas tadi sudah ada contoh teks tanggapan, ya, tentang penggunaan internet di kalangan pelajar. Dari teks tersebut bisa dianalisis. Yang pertama yaitu model jenis teks atau model atau jenis teks. Teks tentang penggunaan internet tadi, ya, berupa model tanggapan, saran, yang berupa saran. Karena disampaikan segi positif, disampaikan segi negatif, kemudian penulis menyarankan bagaimana agar segi negatifnya itu minimal atau berkurang atau bahkan tidak ada, ya. Berikutnya unsur teks. Ada 4 sini, ya, unsur teks, ya. Kemudian masalah apa yang dikritisi tentang internet tadi, ya, pemanfaatan internet di kalangan pelajar, itu adalah masalah yang dikritisi. Apa opini yang disampaikan oleh penulis, ya. Ada 2 hal, ya, opininya, ya. Yang pertama yang positif tadi, ya, penggunaan internet di kalangan pelajar bisa untuk mengerjakan tugas, ya, mendapatkan informasi, ya, supaya pengetahuannya lebih mendalam, ya, kemudian sebagai hiburan, ya, itu adalah pujian, ya, opini tentang pujian. Kemudian dari hal yang negatif tentang pemakaian internet ada 4 juga, ya, bisa lupa waktu. Pelajar kalau sudah menggunakan internet dia bisa lupa waktu, bisa menimbulkan ketagihan atau kecanduan, ya. Jangan sampai karena kecanduan internet, ya, sudah sering kita dengar, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai lupa makan, lupa tidur, ya, sampai bahkan ada yang muncul langsung penyakitnya, ya, di otak, di mata dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah menakutkan di sini, ya, situs dewasa yang harusnya tidak bisa dibuka oleh anak-anak. Dia terbebas, ya, terbuka luas di internet, muncul di setiap iklan. Apalagi ini dalam pelajaran jarak jauh, kalian bebas buka internet, punya pulsa, bermunculan, ya, situs-situs dewasa dengan iklan yang mungkin menarik, ya, penasaran anak-anak untuk membukanya, padahal tidak boleh membuka sebenarnya. Salah klik saja maka kamu akan mendapatkan hal-hal yang tidak wajar, ya, sebenarnya tidak boleh, haram bahkan, ya, yang akan mengakibatkan kamu bisa juga kecanduan, ya, merusak otak, ya, merusak pikiran, merusak hati, ya. Itu situs dewasa yang harus hati-hati. Kemudian juga mempengaruhi kesehatan otak, ya, kesehatan mata, ya. Ya, itu adalah opini. Kemudian berikutnya argumen. Argumen yaitu adanya perlu pengawasan orang tua agar pelajar tidak terjerumus ke hal yang negatif. Ya, kalau misalnya seorang anak, ya, harus dikasih waktu, misalnya kamu boleh buka internet 2 jam selama waktu belajar, mungkin ditambah setengah jam untuk main game. Kemudian jangan diberikan waktu, ya, kalau perlu jangan dibuat ketagihan, tidak usah diberikan pulsa, ya, ambil HP-nya, kasih waktu, ya, hanya untuk hal-hal yang boleh main game tetapi sebentar misalnya, supaya dia tidak ketagihan. Kemudian ya, jadi harus pengawasan orang tua dalam hal situs dewasa, ya, atau yang lain, ya. Bisa di sini dikuatkan unsur keagamaannya, ya. Misalnya tidak ada yang melihat kamu buka internet sendiri, tapi Tuhan yang melihat kamu, ada malaikat yang mengawasi kamu, ya. Dalam waktu kamu sendirian, Tuhan di mana yang menciptakan kamu, tidak akan meninggalkan kamu, ya. Jadi harus ditanamkan, ya, tentang adanya pengawasan, ya, pengawasan malaikat, ya. Ada CCTV di kiri kanan kamu yang CCTV-nya tidak pernah habis baterainya. Biarpun kamu sendirian, tidak ada yang melihat, tapi malaikat tidak melepaskan kamu, ya, dari sisi kiri kanan. Kemudian yang terakhir dari unsur yaitu fakta
Apa fakta yang ada dalam bacaan tadi? Bahwa internet adalah media pencari informasi ya. Biar bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari internet. Ya, jadi internet itu seperti pisau ya, pisau bermata dua, mana akan kita pakai. Ya, kalau kita pakai yang tajamnya ke bawah akan miris kita ya. Kalau kita pakai yang dulu. Jadi sesuaikan dengan ya kebutuhan apa ya, apa manfaatnya sekarang ini, apa manfaatnya bagi kamu, bisa menambah apa, menambah kualitas apa. Ya, kamu perlu berpikir karena kamu sendiri nanti ya yang akan menentukan diri kamu mau jadi apa. Internet boleh tidak boleh harus ada. Jadi dimanfaatkan untuk semestinya yang perlu-perlu. Misalnya yang tadi ya, yang segi positifnya tadi yang diambil ya. Kemudian yang terakhir, analisis yang kamu harus kerjakan yaitu simpulan teks. Simpulan tadi sudah ada di atas ya, yaitu berbagai pokok hal yang penting yang dikaitkan menjadi satu kalimat. Simpulan teks dari contoh teks tanggapan tentang internet di atas yaitu pemakaian internet di kalangan pelajar ada segi positif dan segi negatifnya. Perlu pengawasan orang tua agar tidak terjerumus ke hal yang negatif dari segi penggunaan internet. Itu adalah analisis ya, contoh analisis yang kita pelajari kali ini dari teks tanggapan. Berikut ya, latihan 1. Ini yang harus dikerjakan. Cermatilah teks tanggapan berikut, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini seperti contoh di atas ya. Ya. Teks tanggapan yang harus kamu baca yaitu tentang COVID-19. Kamu baca, evaluasi, deskripsi, penegasan ulang ya, baru analisis teks tentang COVID tersebut ya. Isikan di tabel, boleh juga dijawab langsung ya, pakai nomor, tidak perlu tabel juga boleh. Ya. Jadi hanya 3 ya, model teksnya apa? Model teks ada 3 jenis tadi ya, teks pujian, teks kritik, dan teks saran. Internet ya, COVID termasuk teks apa, dibaca dulu ya. Kemudian unsur teks, tulis paparannya seperti yang contoh di atas. Kemudian simpulan teks, kumpul seperti biasa ya, kumpul seperti biasa. Semua tugas yang dikumpul dinilai ya. Jadi sampai saat ini ya, sudah materi terakhir, ada sekitar 12 atau 13 tugas ya. Kamu lihat sendiri tugasmu yang sudah kamu kumpul apa. Beberapa hari terakhir ini kenapa saya tidak share, karena minim sekali yang mengumpulkan ya, hanya beberapa orang. Ya, itulah tadi penjelasan tentang mengidentifikasi teks tanggapan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di chat ya, chat di WA. Ibu guru tidak lagi mengajar lewat Google Meet. Kenapa? Karena ibu guru kecewa dengan kamu ya. Biar sudah Google Meet sama saja ya, tidak ketemu. Kamu disuruh muncul ya, suruh absen muncul, memunculkan muka, tidak mau. Sesudah itu, sesudah Google Meet, kamu tidak lagi membuka materi, malah tidak mengerjakan tugas ya. Jadi sekarang tidak usah lagi belajar lewat Google Meet ya. Kita kembali saja ke video atau WA ya. Ya. Sebelum kita akhiri ya, ingat ya, semua itu tergantung kamu ya. Jadi tugasmu itu belajar, suasana masih begini, memang keadaannya belajar jarak jauh ya. Kamu sendiri yang bisa mengatur waktumu. Kamu manfaatkan dengan baik, atau kamu suka-suka, kamu main-main, kamu buang-buang waktu tidak jelas, itu adalah pilihan kamu sendiri ya. Ibu guru akhir kian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.